Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semoga tetap selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersyukur kita masih bisa belajar bersama. Ya, hari ini kita akan memulai materi yang baru untuk semester 2 ini, khususnya materi senam artistik. Nah, dalam senam artistik ini yang nanti akan kita bahas atau kita pelajari, khususnya kita praktikan adalah mengenai senam lantai. Baik, langsung saja kita akan mulai dari sedikit sejarahnya. Untuk sejarahnya, senam ini merupakan senam yang diperkenalkan pertama kali pada zaman Yunani kuno. Senam gimnastik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu gymnos, ya, sebab pada waktu itu ketika orang berlatih itu tanpa menggunakan pakaian, ya, artinya mereka hanya menggunakan pakaian seperlunya, memang untuk keperluan itu untuk persembahan bagi para dewa, ya. Jadi untuk tempatnya sendiri, gimnastik ini adalah di gimnasium, jadi tempat untuk latihan-latihan dalam senam. Kemudian bapak dari gimnastik ini adalah Frederick Jahn. Dia mengkombinasikan beberapa gerakan dengan pertunjukan-pertunjukan, sehingga banyak orang yang di sana yang menyukai gerakan-gerakan ini, sehingga lalu berkembang dan mulai saat itu menjadi olahraga yang populer. Nah, pada gimnastik ini juga diperkenalkan yaitu sebuah organisasi yang bernama FIG, yaitu Fédération Internationale de Gymnastique. Jadi ini merupakan organisasi yang terbentuk pada tanggal 23 Juli 1881, ya, merupakan organisasi olahraga yang tertua yang ada di dunia. Langsung saja kita akan sedikit membahas untuk yang mengenai yang sejarah di Indonesia. Nah, sejarah di Indonesia ini cukup panjang, tapi hanya akan Bapak persingkat sedikit. Yaitu yang pertama adalah mengenai sejarah ini dimulai pada tahun 1912, yakni pada masa penjajahan Belanda. Kemudian saat itu senam ini juga dipopulerkan karena merupakan sebagai mata pelajaran yang wajib yang ada di sekolah. Masuknya olahraga senam ini bersama dengan ditetapkannya sebagai mata pelajaran yang ada di sekolah. Jadi saat itu pada tahun tersebut ini merupakan sebuah mata pelajaran yang wajib ada dalam sekolah seperti saat ini. Lalu berkembang lagi pada tahun 1916 senam ini mulai digantikan pada sistem yang lebih modern, yaitu pakai dari negara Swedia. Nah, yang berikutnya ini juga sistem ini diperkenalkan oleh seorang perwira dari Angkatan Laut Kerajaan Belanda, yaitu Dr. H.F. Minkema. Nah, lewat Minkema ini senam di Indonesia mulai tersebar, utama tersebar pada daerah Jawa, ya, karena saat itu memang yang terbanyak dijajah area Jawa. Ini kemudian masuknya Jepang ini juga mempengaruhi senam, ya. Pada 1942 ini senam di Indonesia setelah ada Jepang ini juga digantikan dengan istilah lain, yaitu Taiso. Nah, Taiso sendiri ini adalah senam yang dipopulerkan untuk kegiatan pagi. Jadi sekolah-sekolah ini sebelum ada pembelajaran dimulai diawali dengan adanya senam Taiso ini. Lalu kemudian di Indonesia ini berkembang juga menjadi sebuah olahraga yang sangat populer. Lalu terbentuknya sebuah wadah, yaitu Persani. Ya, Persani adalah Persatuan Senam Indonesia, dibentuk pada tanggal 14 Juli 1963. Nah, itu sedikit sejarah dari perkembangan senam dari dunia sampai Indonesia. Lanjut lagi, kita akan memasuki untuk pengertiannya. Nah, pengertian senam ini adalah setiap bentuk gerakan fisik yang disusun secara sistematis dengan melibatkan gerakan-gerakan yang terpilih dan terencana untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, yang di sini yang dimaksud
dari pengertian tersebut, ini adalah gerakan yang sistematis, artinya ketika kita melakukan gerakan senam ini tidak serta-merta gerakan ini terbentuk dengan tidak sengaja. Artinya misalnya kita sedang jatuh kepleset, itu bukan disebut senam. Artinya senam itu harus diciptakan, dimulai, dan kemudian diulangi sampai berkembang menjadi gerakan yang terampil, yang bagus, yang indah. Nah, penjelasannya akan Pak Bekti jelaskan lagi seperti di bawah ini. Nah, untuk senam sendiri, ini kita akan masuk jenis-jenis senam, yaitu mulai dari menurut FIG, yaitu Badan Organisasi Dunia, dan Persani, ini ada 6 macam jenis senam. Nah, untuk yang pertama, ini adalah senam artistik, yang kemudian ini masuk ke beberapa cabang, yaitu ada senam lantai. Lalu senam lantai ini juga terbagi lagi menjadi beberapa cabang, yaitu ada guling depan, guling belakang, kayang, dan sikap lilin, kemudian ada handstand, dan seterusnya. Nah, lanjut lagi, ini juga ada senam untuk yang masuk ke lebih advance, yaitu memakai kuda pelana, lalu ada gelang-gelang, ada kuda lompat, palang sejajar, dan palang tunggal. Jadi ini adalah 6 bagian dalam senam artistik, ya. Nah, yang nanti akan kita praktekkan ini tidak semua, tapi hanya beberapa saja, khususnya yang tadi adalah ada kayang, sikap lilin, roll depan maupun roll belakang, ya. Lanjut, kita akan masuk untuk yang senam yang kedua. Ini adalah senam ritmik sportif. Merupakan senam yang mulanya berasal dari senam irama, kemudian menjadi komposisi gerak yang lebih indah, nah, karena dipadukan dengan beberapa peralatan. Misalnya bola, ada tali, ada simpai atau itu ya, hula hoop, nah, kemudian ada gada, dan seterusnya. Nah, ini dalam olimpiade baik di internasional ini juga dipertandingkan senam ritmik. Nah, ini adalah salah satu contoh video dalam senam ritmik yang dapat kalian kira-kira bayangkan gerakannya seperti ini. Nah, lalu yang berikutnya kita akan masuk untuk yang senam ketiga, yaitu senam akrobatik. Nah, dalam senam akrobatik ini juga mengandalkan keterampilan yang lebih lagi daripada senam yang sebelum-sebelumnya, karena senam ini melibatkan banyak hal, terutama keterampilan yang bisa dilatih dalam waktu yang tidak sebentar. Nah, jadi memerlukan waktu latihan yang panjang. Nah, jadi senam akrobatik ini sesuai namanya, ini juga banyak melakukan gerakan-gerakan akrobat. Nah, seperti contoh video berikut ini adalah beberapa contoh gerakan untuk akrobatik yang dipertandingkan secara resmi di dunia. Nah, gerakan ini juga mengandung beberapa 3 rutinitas. Yang pertama adalah keseimbangan, dinamis, kemudian ada unsur gabungan yang menjadi gerakan yang indah. Lanjut lagi. Nah, ini untuk yang berikutnya adalah senam trampolin. Jadi sesuai namanya, senam trampolin ini adalah senam yang kira-kira menggunakan alat trampolin. Tapi juga ada beberapa alat di dalamnya, baik itu kuda pelana dan seterusnya. Nah, dalam senam trampolin ini, pemain juga atau atlet itu juga melakukan akrobat sambil melakukan pantulan di trampolin tersebut. Nah, untuk gerakannya bisa kita simak berikut ini. Jadi trampolin ini juga gerakannya memerlukan beberapa latihan khusus di dalamnya, karena melibatkan beberapa peralatan yang memang harus dipelajari di sekolah khusus senam. Nah, lanjut lagi. Ini untuk yang senam umum, yang senam yang biasa kita lakukan. Nah, contohnya bisa senam SKJ, lalu poco-poco, gemu famire, dan seterusnya. Nah, senam ini dilakukan
karena model senam yang istilahnya paling familiar ya dilakukan di masyarakat. Kemudian ketika kita melakukannya juga bisa enjoy karena menggunakan beberapa musik ya, meskipun senam ini juga tetap mengandung unsur-unsur fisik, yaitu kekuatan, lalu fleksibilitas atau kelenturan, kekuatan, kemudian kelincahan dan keseimbangan. Nah, lanjut, ini untuk materi yang praktiknya. Jadi nanti kalian bisa memilih salah satu dari 4 gerakan yang akan Pak Bekti sampaikan. Nah, untuk yang pertama ini adalah tentunya roll depan. Nah, untuk roll depan ini mulai dari sikap awal kalian harus sudah memahaminya, mulai dari berdiri tegak, lalu jongkok, kemudian perkenaan yang paling penting itu adalah di tangan dan di tengkuk. Nah, tengkuk ini merupakan perkenaan ketika kita melakukan roll depan. Jadi bebannya ditahan melewati di situ, tidak menggunakan dahi atau di kepala ya. Itu perlu diingat. Nah, Pak Bekti juga tidak merekomendasikan ini ketika kalian mungkin tidak dalam keadaan maksimal atau mungkin tidak berani dan mungkin kurang sehat, karena resikonya bisa lebih berbahaya. Nah, jadi kalian bisa memilih gerakan lain. Tapi kalau kalian sendiri bisa, yakin dan itu kalian bisa lakukan, boleh dipraktikkan ini. Dan ingat, tentunya ini juga harus menggunakan alas, yaitu berupa matras atau yang bisa kasur busa ya. Nah, gerakan kedua ini juga hampir sama, yakni roll belakang. Nah, untuk roll belakang ini juga hampir sama. Sikap awalnya berdiri tegak, kemudian jongkok, kemudian menggulingkan badan dengan tumpuan tengkuk dan tangan. Kemudian diakhiri dengan sikap berdiri tegak kembali. Lalu untuk yang berikutnya ini adalah gerakan kayang. Nah, gerakan ini cukup familiar karena terbilang tidak sulit atau mudah dipelajari. Tapi juga ingat, kayang ini juga memerlukan matras atau kasur busa ketika melakukannya, karena ketika kalian turun dari kayang, nah, itu beban akan berat sehingga mengenai lantai, dan itu kalau misalnya tidak ada alasnya bisa sakit ya, kepala maupun badan. Nah, ini sikap awalnya bisa dengan tidur atau bisa dengan berdiri. Kalau yang sudah bisa boleh sambil berdiri, tapi kalau yang istilahnya masih perlu untuk belajar, Pak Bekti menyarankan untuk yang sambil tidur terlentang baru mengangkat badan dengan menggunakan kedua tangan maupun kaki, tetapi kepala tidak menempel pada lantai. Nah, sampai di gerakan nomor 3 ini, jadi nanti badannya akan berbentuk seperti busur ya. Lalu sikap akhir, badan diturunkan secara perlahan, itu juga masuk kriteria penilaian. Kemudian kembali ke matras atau kasur busa yang kalian punya di rumah, dan kalian bisa melakukannya ini berulang-ulang ya. Jadi dicoba lagi sampai yang kuatnya misalnya 10-20 detik. Oke. Nah, untuk gerakan yang terakhir ini adalah sikap lilin. Nah, sikap lilin ini juga diawali dengan sama, posisi tidur terlentang. Kemudian kalian bisa melakukannya dengan mengangkat kedua tangan dan kedua kaki ke atas lurus, kemudian tangan menahan di bagian pinggang belakang sehingga posisinya akan tetap lurus. Nah, sikap akhirnya juga kembali ke posisi awal dengan tidur terlentang kembali. Kalau misalnya membutuhkan bantuan, latihannya akan dibantu mungkin saudara kamu atau orang tua kamu untuk memegang bagian kaki ya. Nah, itu saja untuk prakteknya. Nah, berikutnya kita akan membahas untuk yang istilahnya berhubungan dengan panduan-panduan. Nah, ingat catatan dalam berlatih, yaitu gerakannya ini harus disertai dengan pemanasan untuk melenturkan otot.
Kemudian tidak memaksakan diri ketika kalian tidak mampu atau tidak bisa karena belum latihan, jadi tidak dipaksakan saya harus gerakannya ini, itu tidak boleh ya. Nah, yang berikutnya harus minta bantuan kepada orang yang lebih tua atau kira-kira kakak yang bisa membantu kamu, mendampingi kamu. Dan harus ada matras atau kasur busa, jadi tidak menggunakan lantai. Diingat-ingat 4 yang tadi Pak Bekti sampaikan dari awal ya. Jadi ini Pak Bekti pertegas kembali. Kemudian ketika kalian melakukan juga harus dalam kondisi yang sehat ya. Tentunya ketika olahraga kalau kondisinya sakit itu tidak akan maksimal. Nah, berikutnya masuk ke manfaatnya. Nah, manfaatnya di sini ada 7 yang paling utama. Yang pertama adalah tentunya meningkatkan fleksibilitas, kemudian tulang menjadi kuat karena senam ini memang banyak mengandung unsur-unsur yang fisik, jadi membuat tulang ini lebih kuat. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh, lalu membakar kalori, menguatkan otot, kemudian meningkatkan kedisiplinan diri dan bisa mengurangi depresi. Nah, itu beberapa manfaat dari senam lantai. Nah, berikutnya yang terakhir ini adalah beberapa peralatan dalam senam lantai yang perlu kalian pelajari. Nah, di sini ada beberapa, khususnya yang pertama yang paling familiar ini adalah matras yang kita punya di sekolah. Lalu yang kedua ini bisa palang tunggal. Nah, kalau kalian ingat ini juga ada di sekolah. Lalu yang 3A 3B, 3A ini adalah peti lompat, yang 3B meja lompat. Nah, jadi untuk melompat ya. Dan yang berikutnya ini adalah yang keempat adalah pelana kuda. Jadi bentuknya memang seperti pelana. Lalu yang kelima ini adalah gelang-gelang, sesuai namanya ada gelangnya. Lalu yang berikutnya ini adalah untuk kuda lompat. Kemudian ada palang sejajar, ada palang bertingkat, dan balok keseimbangan. Jadi untuk balok keseimbangan ini bisa dilakukan untuk berlatih paling dasar ini adalah sikap pesawat terbang. Nah, kemudian lebih advance lagi tentunya akan banyak gerakan-gerakan lagi yang berkembang dilakukan di senam ini. Nah, demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik. Ingat selalu ikuti protokol kesehatan dan rajin berolahraga meski kita sedang di rumah. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes.